Halo teman belajar ajar hitung, gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian sehat-sehat selalu, juga tetap semangat belajarnya. Hari ini kita mau bahas soal ulangan harian, materinya tentang kesebangunan dan kekongruenan. Video ini adalah video bagian pertama, kita nanti mau bahas soal nomor 1 sampai 18. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mulai dari soal yang pertama ya. Jika dua buah segitiga diketahui satu sisi sama panjang dan kedua sudutnya mengapit sisi tersebut sama besar, kedua segitiga disebut apa? Oke, jadi jika dua buah segitiga itu punya salah satu sisinya sama panjang ya, ini. Terus kedua sudutnya mengapit sisinya itu sama besar, ya. Jadi dua sudut sama, lalu sisinya satu sama. Berarti disimpulkan bahwa dua buah segitiga ini saling kongruen. Dia sama ya. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Tinggi model sebuah gedung adalah 25 cm dan panjangnya 50 cm. Apabila tinggi gedung sebenarnya adalah 25 meter, maka panjangnya adalah, jadi di sini diketahui, kita tuliskan ya, ada di sini tinggi model. Diketahui 25 cm. Lalu panjang model. Diketahui 50 cm. Lalu tinggi gedung itu 25 meter. Pertanyaannya adalah berapa panjang gedungnya? Ya. Kita gunakan perbandingan di sini untuk mengerjakannya. Jadi model dengan model, gedung dengan gedung. Jadi tinggi model per panjang model itu sama dengan tinggi gedung per panjang gedung. Lalu kita masukkan angka yang diketahui. Tinggi modelnya 25 cm, lalu panjang model 50 cm, tinggi gedung 25 meter, panjang gedungnya X misalnya. Ini cm sama kita coret. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 25, 1 bagi 25, 2. Lalu kita kali silang ya, ini 1 kali X itu X, lalu 2 kali 25 itu 50 meter. Maka nilai dari X atau panjang gedung itu adalah 50 meter. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 3. Gambar berikut ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Maka sudut ABC sama dengan sudut apa? Coba perhatikan segitiga ABC kakak putar supaya bentuknya sama dengan segitiga KLM ya. Jadi segitiga ABC-nya kakak putar begini. Jadi ini A-nya di bawah ya. Lalu B-nya di sini, C-nya di sini. Jadi sudut ABC ini sama dengan sudut L ini ya. Sudut KLM. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC ya, lalu sisinya disimbolkan dengan huruf-huruf abjad kecil. Pernyataan yang benar adalah, coba perhatikan, supaya kalian nggak bingung membayangkannya, kakak uraikan dua segitiga ini ya. Yang pertama segitiga besar. Segitiga besar itu segitiga A, B, C, panjang BC ya. Ini sampai sini itu A ditambah B. Lalu di sini E ya. Lalu panjang AC, AC itu D ditambah C atau C tambah D. Lalu untuk segitiga yang kecil,
segitiga ini CDE. CDE. Panjang DC ini B, panjang DE-nya F, lalu panjang EC-nya C. Lalu kita buat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi ini AB per DE ya, sama dengan BC per DC sama dengan AC per EC. Tinggal diganti aja. AB tadi siapa? E, DE-nya F, BC-nya A plus B, DC-nya itu B, lalu AC-nya C plus D, EC-nya C. Kalian cari yang sesuai. EF sama dengan AB plus B per B. A plus B per B, berarti ini salah yang A ya. Ini A plus B per F salah. A plus B per C juga salah ya. Yang benar A plus B per B sama dengan C plus D per C. Jadi jawabannya yang D. Nomor 5. Salah satu dalil yang digunakan untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen adalah, coba kita cek satu-satu. Sudut, sudut, sudut. Ini bisa. Sudut, sisi, sudut. Bisa juga. Sisi-sisi sudut juga bisa. Sudut-sudut sisi juga bisa. Ya. Jadi keempat ini jawabannya sebenarnya benar ya. Jadi dua buah segitiga itu dikatakan kongruen. Bisa jika ketiga sudutnya sama. Ya, bisa kalau dua sudutnya sama, satu sisinya sama itu juga bisa. Lalu dua sisi sama, satu sudut sama juga bisa disebut kongruen. Lalu dua sudut ini sama, lalu satu sisi sama juga sama. Bisa disebut dua segitiga itu kongruen. Jadi sebenarnya A dan D, A sampai D ini benar semua. Lanjut soal nomor 6. Dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua segitiga tersebut, ini sebangun mintanya ya. Kita cek satu persatu. Yang A, sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya sama. Bisa ya, kita keep dulu ya. Yang B, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya tidak sama. Jelas salah ya, kalau tidak sama berarti mereka tidak sebangun. Yang C, sisi-sisi yang bersesuaian besarnya tidak sama. Juga salah ya. Harusnya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Harusnya begitu redaksinya. Lalu yang D, sudut-sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini juga salah. Belum tentu kurang dari 90 derajat. Kalau soalnya segitiga siku-siku, otomatis salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua segitiga tersebut sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi kita pilih yang A. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segi 4 ABCD ya di gambar. Lalu jika segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 DKLM, maka panjang BC adalah, jadi ABCD ini sebangun dengan DKLM. Ditanyakan BC, kita buat perbandingan. BC itu bersesuaian dengan siapa? BC bersesuaian dengan DK atau dengan LM ya. Sama dengan AB bersesuaian dengan KL. Oke. Sekarang kita tinggal ganti. BC kan kita mau cari, kita simbolkan X misalnya. Lalu DK diketahui 6 cm di gambar. Ini ya. Lalu AB diketahui 12 cm. Lalu KL dari sini sampai sini dapat kita hitung, yaitu 12 dikurangi 3. Dia 9. Jadi di sini KL kita ganti dengan 9. Ini boleh kita sederhanakan, bagi 3, bagi 3, 4. Lalu kali silang. X kali 3 berarti 3X. Sama dengan 6 kali 4, 24.
Jadi X sama dengan 24 dibagi dengan 3. Jadi X-nya nilainya 8 cm. Jadi X ini atau BC itu panjangnya 8. Jawabannya yang D. Soal nomor 8. Segitiga yang memiliki ukuran sisinya 3, 4, dan 5 sebangun dengan segitiga yang ukuran sisi-sisinya. Kalian cek satu-satu, lalu kalian cek mana yang memiliki perbandingan itu sama atau konstan, nggak berubah-ubah. Contohnya kalau yang A kita cek ya. Misalnya 3/5. Itu tidak sama dengan 4/12 ya. 4/12 kan 1/3, jadi salah, berarti yang A salah. Lalu yang B, coba 3/8 itu tidak sama dengan 4/15 ya. Berarti yang B juga salah. Coba yang C, 3/9 itu kan nilainya sepertiga ya. Itu apakah senilai dengan 4/12? Dia sepertiga juga. Apakah sama dengan 5/15? Kalau disederhanakan sepertiga juga. Jadi yang kakak maksud nilainya sama tuh ini. Sepertiga terus. Jadi segitiga dengan ukuran 3, 4, dan 5 ini dia sebangun dengan segitiga yang punya ukuran 9, 12, dan 15. Jadi untuk nomor 8 ini jawabannya yang C. Lanjut nomor 9. Diketahui segitiga KLM dan segitiga NOP kongruen. Jika panjang KL sama dengan 20 cm, KM sama dengan 25 cm, dan LM sama dengan 30 cm, maka dapat disimpulkan bahwa, oke, kita gambarkan ya biar kalian nggak bingung. Dan di sini ada KLM. Jadi diketahui KL 20 ini, KM-nya 25, LM-nya 30. Jadi dia kongruen dengan segitiga NOP ya. Jadi NO ini sama dengan KL sama dengan 20 ya. Lalu LM ini sama dengan OP, dia juga 30. Lalu NP sama dengan KL nilainya 25. Jadi bisa kita cek, coba yang A. Panjang NO sama dengan 20. NO 20. Oke, ini benar, kita keep. Yang B, panjang NP 30. NP dia 25 ya, jadi dia salah. Yang C, panjang LP 35. Mana panjang LP? Nggak ada ya LP. Dia segitiga yang berbeda. Dia kan NOP. Jadi yang C juga salah. Lalu yang D, panjang OP 25. OP digambar panjangnya 30. Jadi yang D salah juga. Jadi jawaban nomor 9 ini yang A. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui QR sejajar dengan ST. Panjang PQ sama dengan 6 cm, QR sama dengan 8 cm, dan ST sama dengan 12 cm. Maka panjang QS adalah, jadi ditanyain QS ini ya, kita tuliskan dia X. Kita buat perbandingan, sebelumnya coba kakak uraikan segitiganya supaya kalian nggak bingung membayangkannya. Segitiga yang kecil dulu. Ini ada segitiga PQR. PQ-nya 6, QR-nya 8, PR-nya nggak diketahui, nggak usah kita tulis. Lalu kalau yang besar itu segitiga PST. PS-nya itu 6 ditambah X. Lalu ST-nya 12. Baru kita cari dengan perbandingan sisi yang bersesuaian. Ini PQ bersesuaian dengan PS. Lalu QR bersesuaian dengan ST. Lalu kalian ganti dengan angkanya. PQ-nya 6, PS-nya 6 plus X, QR-nya 8, ST-nya 12. Lalu kita bagi 4, 2, bagi 4, 3. Lalu kalikan silang ya. Ini berarti 2 dikali 6 plus X sama dengan 6 kali 3, 18.
Ini kali ini 12 ditambah 2 kali X ini 2X sama dengan 18. Terus 12-nya pindah ruas ke sini. Jadi minus. Jadi 2X sama dengan 18 kurangi 12 itu 6. Jadi X nilainya 6 dibagi 2. 3. Ya. Jadi X atau QS ini adalah ini. 3. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada dua segitiga. Ada segitiga PSQ sama segitiga SRT. Ya, pertanyaannya, panjang TR adalah, kita lihat sisi yang bersesuaian. Perhatikan di sini, untuk TR ini, itu bersesuaian dengan QP. Jadi kita tulis di sini, TR sama dengan per QP, atau PQ, sama dengan, perhatikan di sini yang diketahui, ada ini, SR atau RS, itu bersesuaian dengan QS. Tinggal kita masukkan angkanya. TR yang diketahui kita tulis X. QP atau PH diketahui 6. RS-nya diketahui 24. Lalu QS-nya diketahui 8. Ini boleh kita sederhanakan bagi 8 1, bagi 8 3. Lalu kali silang. X kali 1, X. Lalu 6 kali 3, 18. Langsung ketemu. Jadi nilai X yang kita ganti tadi, X-nya apa? TR. Ini adalah 18 cm. Yang C. Nomor 12. Seorang anak tingginya 150 cm berdiri dekat sebuah tiang bendera. Jika panjang bayangan anak 2 meter dan panjang bayangan tiang bendera 5 meter, tinggi tiang sebenarnya adalah, kita tuliskan apa yang diketahui di sini. Di sini diketahui tinggi anak 150 cm. Ini kita ubah jadi meter ya. Jadi dia 1,5 meter. Lalu diketahui bayangan anak, B anak gitu, dia diketahui 2 meter. Lalu ada panjang bayangan tiang bendera. Berarti bayangan tiang itu 5 meter. Pertanyaannya, tinggi tiang sebenarnya. Berarti tinggi tiang berapa gitu. Kita buat perbandingannya. Jadi tinggi anak per tinggi tiang itu sama dengan bayangan anak per bayangan tiang. Tinggi anak tadi 1,5 per tinggi tiang dicari X, bayangan anak 2, bayangan tiangnya 5. Kali silang. X kali 2, 2X. 1,5 kali 5, dia 7,5. Jadi X sama dengan 7,5 dibagi 2. Jadi X sama dengan 7 bagi 2 kan 3,5. Kalau setengah bagi 2, 0,25. Terus kalian tambah. Ya, 3,75 meter. Jadi tinggi tiang sebenarnya itu yang B. Nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC. Pada gambar di atas, segitiga ABC siku-siku di C. Panjang AB 35 cm. Langsung kakak tulis ya. Jadi ini itu 35 cm. Dan DB sama dengan 7. Jadi di sini 7. Panjang CD adalah, oke perhatikan, kalau AB ini 35, terus DB-nya 7, berarti AD bisa kalian cari. AD itu 35 dikurangi 7. Dia 28 cm. Kita tulis di sini 28. Terus kalau mau cari CD, ya, cari CD ini, kalian tadi di sini kan rumusnya, ke sini sama ke sini. Jadi CD kuadrat itu sama dengan ini ke sini tuh DB dikali ini ke sini AD.
Paham? Jadi CD kuadrat itu sama dengan DB-nya itu 7 dikali 28. 28 kali 7. 6, 5, 14, 196. Ini kan masih CD kuadrat. Berarti CD itu akar dari 196. Jadi CD-nya itu 14 cm. Jadi jawaban yang tepat yang C. Soal nomor 14. Sebuah pesawat panjang sayapnya 30 meter, pada model panjang sayapnya 20 cm, dan panjang badannya 15 cm. Panjang badan pesawat tersebut adalah, diketahui di sini badan model. Jadi panjang badan pada model gitu ya. P badan model itu 15 cm. Lalu diketahui panjang sayap model. Jadi sayap model itu 20 cm. Lalu panjang sayap sesungguhnya ini ya. Panjang sayap real gitu ya. 30 meter. Lalu panjang badan real itu kita disuruh nyari berapa? Kita tuliskan X. Jadi kita buat perbandingannya. Di sini karena satuannya kan beda-beda. Jadi yang cm kita jadiin 1 dengan cm. Jadi P badan model per P sayap model sama dengan P badan real ya dengan P sayap real. Kalian tidak boleh terbalik di sini. Kalau ini di atas kalian badan, sebelah kanan juga yang atas harus badan. Jadi panjang badan di modelnya 15 cm. Panjang sayap modelnya itu 12 cm. Panjang badan realnya itu kita mau cari. Lalu panjang sayap realnya 30 meter. Jadi maksudnya biar bisa dicoret begini. Lalu ini bagi 5, 3. Ini bagi 5, 4. Lalu kalian kali silang. 4 kali X, 4X sama dengan 3 kali 30 meter. 90 meter. X sama dengan 90 dibagi 4. Jadi nilai X berapa? 22,5 meter. Jadi X atau panjang badan pesawat tersebut realnya adalah 22,5 meter. Jawaban yang tepat yang B. Nomor 15. Diketahui tinggi menara pada gambar adalah 5 cm. Jika skala 1:400, tinggi menara sebenarnya adalah, jadi skalanya 1:400. Boleh kakak tuliskan 1/400. Itu senilai dengan 5 cm per X. Gitu kan? Berarti kita kali silang. 1 kali X itu X. Lalu 400 dikali 5, dia senilai 2000. Jangan lupa satuannya cm. Lalu dari cm kalian ubah jadi meter dibagi 100. Jadi tinggal meter. Jadi tinggi menara sebenarnya adalah 20 meter. Jawabannya yang C. Nomor 16. Sebuah tiang tingginya 2 meter memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 40 meter. Tinggi gedung tersebut adalah, diketahui di sini tinggi tiang itu 2 meter. Lalu bayangan tiangnya itu 250 cm. Atau kita jadikan meter bagi 100, 2,5 meter. Pada saat yang sama, sebuah gedung mempunyai bayangan 40 meter. Berarti bayangan gedung itu 40 meter. Pertanyaannya, tinggi gedung berapa gitu kan? X gitu ya.
Kita buat perbandingan, misalnya tinggi tiang per bayangan tiang itu sama dengan tinggi gedung per bayangan gedung. Jadi kalau di sini yang atas tinggi, ini juga harus tinggi. Kalian ganti angkanya, tinggi tiangnya 2, bayangan tiangnya 2,5 meter, lalu tinggi gedungnya kita mau cari, lalu bayangan gedungnya diketahui 40. Kita kali silang, jadi 2,5 kali X itu 2,5 X, sama dengan 2 kali 40, 80. Jadi X sama dengan 80 dibagi 2,5. Ya, sama dengan berapa? 32. Jadi nilai X atau tinggi gedung adalah yang B. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka coba kita lihat, kita cari mana yang sesuai. Kita cari sudutnya dulu. Di sini ada sudut A. Sudut A diapit garis ini 1 sama 2, berarti sama dengan sudut Q. Dia sama-sama diapit dengan ini tandanya. Lalu kalau sudut B, ya, dia diapit sama sudut yang nggak ada tandanya sama 2. Nggak ada tandanya 2, berarti sudut R. Lalu sudut C otomatis sama dengan sudut P. Terus sekarang kita cari sisinya. Sisi AB udah jelas ada tandanya itu sama dengan QR. Lalu AC sudah ada tandanya juga sama dengan PQ. Lalu BC sama dengan PR. Jadi bisa kita sesuaikan dengan pilihan ganda di sini. Sudut C apakah sama dengan sudut R? Oh, enggak, salah. Sudut B sama dengan sudut P juga salah. Apakah sisi BC sama dengan sisi PR? Iya. Apakah AB sama dengan PQ? Enggak. Berarti yang benar adalah yang C. Soal terakhir ya untuk video ini. Jika diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, besar sudut ABC sama dengan 80 derajat, sudut QRP sama dengan 50 derajat, dan panjang QR sama dengan 10 cm, besar sudut ACB adalah, kita gambarkan dua segitiga. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Di soal dijelaskan bahwa mereka berdua kongruen, artinya sama. Diketahui sudut ABC berarti sini 80. Terus sudut QRP berarti di sini 50. Berarti di sini sama ya 50, lalu di sini sama 80. Gitu. Panjang QR 10. Besar sudut ACB. ACB. Udah tahu ya ini? Berapa besarnya? 50 derajat. Jadi jawabannya yang A. Baik, teman belajar ajar hitung, terima kasih sudah menonton. Jika pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman kalian supaya teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Tinggalkan saran dan kritik kalian dengan santun di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.